Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Rizkia Malik dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang uji coba enzim katalase melalui virtual lab. Langkah pertama ialah kita sediakan dulu tabung reaksi sebanyak 5 buah yang berisi hati ayam. Lalu kita atur suhunya dengan suhu ruangan yaitu 35 derajat Celcius. Berikutnya, kita teteskan senyawa HCl ke dalam tabung reaksi 1 sebanyak 2 tetes. Setelah itu kita teteskan senyawa NaOH ke dalam tabung 2 sebanyak 2 tetes. Lalu teteskan larutan sianida ke dalam tabung ketiga sebanyak 2 tetes. Langkah berikutnya ialah panaskan tabung reaksi keempat hingga suhu 80 derajat Celcius. Setelah itu, kita teteskan senyawa hidrogen peroksida ke dalam masing-masing tabung sebanyak 2 tetes. Langkah selanjutnya ialah dinginkan tabung reaksi kelima saat masih bereaksi hingga suhu di bawah 0 derajat Celcius. Lalu kembalikan ke suhu 35 derajat Celcius. Langkah berikutnya ialah cek kadar oksigen pada masing-masing tabung. Pada tabung kelima, bara api berwarna merah yang menandakan adanya oksigen dan terjadinya reaksi. Pada tabung keempat, bara api berwarna hitam yang menandakan tidak adanya oksigen. Pada tabung ketiga, bara api berwarna merah yang menunjukkan terjadinya reaksi. Pada tabung kedua, bara api berwarna hitam yang menandakan tidak terjadi reaksi. Dan pada tabung pertama, bara api juga berwarna hitam yang menandakan tidak adanya oksigen dan tidak terjadi reaksi. Sama seperti yang awal, kita sediakan tabung reaksi sebanyak 5 buah. Lalu kita ganti isinya dengan kentang ke masing-masing tabung. Lalu kita atur suhunya seperti suhu ruangan, yaitu 35 derajat Celcius. Setelah itu, teteskan senyawa HCl ke dalam tabung reaksi 1 sebanyak 2 tetes. Lalu, teteskan senyawa NaOH ke dalam tabung reaksi 2 sebanyak 2 tetes. Lalu, teteskan senyawa sianida ke dalam tabung 3 sebanyak 2 tetes. Setelah itu, kita panaskan tabung reaksi keempat sampai suhu 80 derajat Celcius. Selanjutnya, kita tambahkan senyawa hidrogen peroksida ke dalam masing-masing tabung sebanyak 2 tetes. Selanjutnya, dinginkan tabung reaksi kelima saat masih bereaksi hingga suhu di bawah 0 derajat. Setelah itu, kembalikan suhu ke suhu 35 derajat Celcius. Berikutnya ialah cek kadar oksigen pada masing-masing tabung. Pada tabung reaksi kelima, bara api menunjukkan warna merah yang menandakan adanya oksigen dan terjadi reaksi. Pada tabung keempat, bara api berwarna hitam menandakan tidak adanya reaksi. Pada tabung ketiga, bara api berwarna merah yang menunjukkan adanya
oksigen. Pada tabung kedua, bara api berwarna hitam yang menandakan tidak adanya reaksi. Tabung 1 bara api juga berwarna hitam menandakan tidak adanya oksigen. Berikutnya sama seperti langkah kerja di awal, sediakan dulu tabung reaksi sebanyak 5 buah. Lalu kita ganti isinya dengan apel, baik pada tabung 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah itu kita atur suhunya seperti suhu ruangan, yaitu 35 derajat Celcius. Berikutnya ialah kita teteskan senyawa HCl ke dalam tabung reaksi 1 sebanyak 2 tetes. Lalu kita teteskan senyawa NaOH ke dalam tabung reaksi 2 sebanyak 2 tetes. Berikutnya ialah kita teteskan senyawa cyanida ke tabung reaksi 3 sebanyak 2 tetes. Yang keempat ialah panaskan suhu pada tabung reaksi 4 sampai suhu 80 derajat Celcius. Selanjutnya ialah tambahkan senyawa hidrogen peroksida ke dalam masing-masing tabung sebanyak 2 tetes. Selanjutnya ialah dinginkan tabung reaksi kelima saat masih bereaksi hingga suhu di bawah 0 derajat Celcius. Setelah itu kita kembalikan suhunya ke suhu 35 derajat Celcius. Langkah selanjutnya ialah kita cek kadar oksigen pada masing-masing tabung. Pada tabung 5, bara api menunjukkan warna merah yang berarti adanya oksigen dan reaksi. Pada tabung keempat, bara api menunjukkan warna hitam yang berarti tidak adanya oksigen. Pada tabung ketiga, bara api berwarna merah yang menunjukkan adanya oksigen. Pada tabung kedua, bara api menunjukkan warna hitam yang berarti tidak ada oksigen. Pada tabung 1 juga bara api menunjukkan warna hitam yang berarti tidak adanya oksigen. Kesimpulannya ialah untuk tabung 1 dari 3 percobaan spesimen yang berbeda tidak menghasilkan gelembung oksigen. Sedangkan pada tabung kedua dari 3 percobaan yang telah dilakukan juga tidak menghasilkan gelembung oksigen. Sedangkan pada tabung ketiga terlihat sedikit gelembung yang menunjukkan terjadinya reaksi. Sedangkan pada tabung keempat dari 3 percobaan tidak menghasilkan gelembung oksigen. Dan pada tabung kelima banyak terdapat gelembung oksigen, tapi ketika suhunya diturunkan yaitu di bawah 0 derajat, gelembungnya menghilang. Namun setelah dinaikkan lagi ke suhu awal yaitu 35 derajat Celcius, gelembung tersebut muncul kembali. Selain itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja enzim dipengaruhi oleh pH dan suhu, yang artinya enzim akan rusak jika berada pada pH yang terlalu basa atau asam. Begitu juga dengan suhu. Enzim akan rusak jika suhu melebihi batas optimum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.